Konflik Rusia dan Ukraina makin panas. Amerika Serikat kirim 2 kapal perang ke Laut Hitam. Amerika Serikat akan mengirim 2 kapal perang ke Laut Hitam pada minggu depan. Rencananya itu muncul di tengah meningkatnya pasukan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Turki menyusul pemberitahuan dari Washington DC sebagai sekutu NATO. Turki mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan 2 kapal perang ke Laut Hitam mulai 14-15 April ini. Pemberitahuan telah dikirim kepada kami 15 hari yang lalu melalui saluran diplomatik bahwa 2 kapal perang Amerika Serikat akan melewati Laut Hitam sesuai dengan Konvensi Montreux, ungkap Kementerian Luar Negeri Turki dikutip Reuters Jumat 9 April 2021. Kesepakatan Montreux 1936 memberi Turki kendala atas Selat Bosporus dan Dardanella. Perjanjian itu juga memberi Ankara wewenang untuk membatasi akses kapal perang Angkatan Laut serta mengatur lalu lintas kapal kargo asing. Kapal-kapal perang Amerika Serikat itu akan tetap berada di Laut Hitam hingga 4 Mei, kata Kemlu Turki lagi. Amerika Serikat menuding Rusia telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang semakin banyak di perbatasan timur Ukraina. Menurut Washington DC, peningkatan jumlah tentara negeri beruang merah di kawasan itu meningkat sangat drastis sejak 2014 ketika Moskow mencaplok Crimea dari Ukraina dan mendukung kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Donbas, Ukraina. Kekerasan telah meletus antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Ukraina melakukan tindakan provokatif berbahaya di wilayah Donbas Jumat 9 April 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko menyuarakan keprihatinan atas peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di Laut Hitam. Padahal kata dia, Amerika Serikat tidak memiliki garis pantai di wilayah perairan tersebut. Menurut seorang saksi mata Reuters yang memantau kapal-kapal yang melewati Selat Bosporus di Turki, Amerika Serikat dan sekutu NATO meningkatkan kehadiran mereka di Laut Hitam awal tahun ini ketika pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengambil alih kekuasaan. Saksi tersebut mengatakan aktivitas militer NATO di Laut Hitam telah mencapai level yang pernah terlihat pada 2014-2015 saat berlangsungnya aneksasi Crimea oleh Rusia. Alarm bahaya selusin kapal perang Rusia siaga serbu Ukraina. Aktivitas Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di perbatasan Ukraina semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, ribuan tentara Rusia beserta sejumlah kendaraan tempur dikerahkan ke sejumlah titik dekat perbatasan negara pecahannya itu. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal. Tak diketahui berapa lama para prajurit Angkatan Laut Rusia digembleng, namun demikian kesiapan armada tempur laut Rusia dipastikan dalam kondisi maksimal. Sebelum meninggalkan pangkalan di Machakkala, para awak kapal menyelesaikan satu siklus penuh pelatihan dasar dan juga menyelesaikan tugas kursus di laut, lanjut pernyataan itu. Di sisi lain, deretan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini bisa memasuki Laut Hitam melalui Laut Kaspia. Sebenarnya Laut Kaspia adalah wilayah yang tertutup.
Akan tetapi Rusia membangun sejumlah kanal serta mengalihkan jalur ke Sungai Volga dan Sungai Don, yang juga terhubung ke Laut Azov. Hal tersebut memungkinkan Rusia dan memungkinkan mobilisasi armada tempur lautnya. Di sisi lain, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Ruslan Komchak merespon pergerakan armada tempur Rusia juga dengan pengerahan pasukan besar-besaran. Komchak memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengirim 28 batalion taktis di wilayah timur perbatasan Ukraina. Pasukan militer Ukraina yang dikerahkan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 25.000 personel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia. Krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Velganhur dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di Barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya. Velganhur pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan. Velganhur mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong Rusia untuk melakukan perampasan wilayah tetangganya itu. Menurutnya antara lain karena penutupan saluran TV pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan juga pengadilan Viktor Medvedchuk, oligarki pro-Putin, penangkapan Alexei Navalny dan disebutnya Putin sebagai pembunuh oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ancaman itu tumbuh dan dengan cepat, banyak yang tak dibahas di media, tetapi kami melihat tanda-tanda yang sangat buruk, kata Velganhur.